Sahabat pecinta buah, saat ini saya ada di Kebun Bibit Tabu Lampot Indonesia, Desa Wisata Jambu, Kecamatan Kayan Kidul, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Bersama saya petani dari Bali, Bapak Putu, dan juga Mas Hari, penguasa Kebun Tabu Lampot. Ini model disuntik. Markus. Yang ini adalah Kelut. Ini besar sekali. Waduh. Ini kelut juga ini. Hampir mirip aligator. Ini bokong ya, ini yang bokong. Ada apokat namanya bokongten. Bokongten. Bokongten, ya jenisnya ada buahnya. Dari mana Mas bokongten itu? Gimana? Dari mana? Dari Bokongten Korea. Iya, Vietnam benar. Vietnam. Ini yang contohnya jenis alpukat kelut. Iya, kayak Ya, aligator ya. Lonjang. Kalau aligator tuh lonjong. Aligator tuh ini Om, kebanyakan kesalahan persepsinya terkadang kalau di internet itu kasih yang panjang, sebenarnya bukan. Kalau aligator modelnya kayak gini. Hanya dikit aja gitu ya. Kalau ini Markus dia kebanyakan bulat, tapi terkadang ya adalah yang pasti yang bentuknya Iya, yang agak beda. beda. Mas, gini ini kena stroke atau kena apa gini nih? Gini Om. Jadi kan ini kan buah gini kan nampak ini ya. Sering kena rangsangan sentuhan, orang mesti nyekel. Lega orang gawe kuku terus sampai suwek Oh, kayak gini. Sakjane buah gung mateng cek iso sampai gede malah mateng di sini kayak gitu loh. Iya betul. Iya kan? Kalau buah gung wae mateng didemak-demak jadi-jadian jadi gung wae mateng malah mateng kayak gitu loh. Ya. Namanya keindahan tuh kan ya harus dipegang-pegang. Nah, itu loh Om. Masa Itu cuma loh. dilihat. Ini Pak, bokongtennya Pak. Ya, itu bokongtennya kayak gitu. Modelnya karakternya daunnya agak panjang. Ini Kelut panjang banget ya. panjang banget Om. Berarti ya di apa YouTube yang kelut panjang apa yang aligator keliru Pak. Kebanyakan tuh Om ya, kalau itu kan pengambilan dari internet, dari Google. Itu pasti comotannya bukan kamera real asli dari foto gitu enggak. Pasti yang dari Cropping. comotan kayak gitu kan beda kan Om, maksudnya foto real sama foto comotan kan beda. Pasti kan kita bisa bedakan lah Om ya pasti ya. Kayak gitu. Biasanya kan kayak gitu rata-rata kan foto comotan rata-rata gitu. Ini kan lebih Dipot. banyak dipakai untuk perhiasan ya. Iya. Jadi kalau untuk dulu tuh gini Om, Nah, Mas, Pak Agus, apa bisa tanaman alpukat itu berbuah di dalam pohon? Nah, kebanyakan kan tanaman alpukat ditanam dulu di tanah, nunggu pohonnya besar baru berbuah. Nah, ini mematahkan asumsi orang-orang. Pak Agus itu kan emang bikin judulnya tak Tabu Lampot. Pengen membuat hasil tanaman buah di dalam pot. Nah, dan jadi ternyata dan nyatanya juga bisa. Nah, gitu loh. Jadi alpukatnya bisa berbuah di dalam pot. Desa Meri itu umurnya piro Pak? Ini sekitar 2 tahunan sih Om. 2 tahun Iya, sih. dari hasil populasi. Padahal nek ditanam di tanah wis 2 kali ini ya. Besar ya. Besar, Cuman botol. kan kalau di pot kan makanan terbatas. Iya. Jadi dia emang perkembangannya lama. Cuman kalau ingin membuahkan dia lebih cepat di pot. Di pot ya. Karena di pot Karena itu bisa terbatas ininya ya. terbatas, bisa dengan cara stressing air. Racing ya. Kalau batang udah tua ditanam pun juga nanti dia juga lebih cepat. Nek udah ditanam di kebun yang depan itu ya. Iya, kalau di kebun yang penting depan. yang depan, yang Om tadi bilang, Mas ada yang katanya suruh nandur kecil, ada yang Iya. nandur besar. Nah, Tinggal sebenarnya pilih sana itu. sebenarnya sama aja sih Om besar kecilnya. Cuman yang membedakan tadi yang itu tadi kalau besar yang Lebih cepat. Ini kan melalui Iya. proses kayak gitu. Dan yang paling penting meskipun besar jangan bengkelan. Iya betul.
dongkelan boleh, yang penting enggak Yang sudah karantina. yang udah lolos uji karantina. Jadi Kalau yang kayak tandanya gini, ya sudah terubus gitu ya. tandanya udah kerubus, seger ya gitu lah. Kalau kayak gini kan dia banyak proses om. Dari polybag kecil yang om tadi turun pertama kali dari mobil itu, terus ke ketemu bibit kita yang kecil-kecil kan dia banyak proses. Ini potnya cuma 40 loh. Iya, ukuran 40. Bisa kayak gini. Bisa. Ada infusnya ini. Ya, ini dengan cara penyiraman kita dengan cara pakai selang drip pipa. Oh, yang kecil ini ya. Jadi kalau penyiraman gini om, ini lebih efektif. Dalam artian penyiraman itu dia langsung ke tanamannya, nggak kebuang ke lainnya kayak gitu. Nah, jadi kalau ini kan gini om. Kalau nggak ada anunya bisa ditutup kayak gini. Kalau penyiraman, nah ini kan mili lah. Nah, ini sini kan gini lah. Nah prosesnya gini, kan dia netes terus ini. Ditancapkan terus dialirin setiap saat atau ada waktu tertentu? Ada waktu tertentu om. Jadi kita cukup menyalakan. Nunggu apa? 2 jam. Nunggu bulan baru atau habis gajian enggak. gitu enggak? Kalau nunggu bulan baru nanti keburu tanamannya koid dong om. Nah, Jadi sehari berapa jam? Setiap hari selama 2 jam. 2 jam. 2 jam tiap hari. Pagi, siang, sore, malam, tengah malam. Satu kali aja cukup om. Apa? Sehari sekali. Sehari sekali itu di apa pagi atau sore? Ya kan tergantung sih, kan kita kan dripnya kan ada ini kan ada banyak. Jadi kita satu arah sini 2 jam, Oke. satu arah sini. Karena suplai air terbatas. Ya, yang penting tersuplai penyiramannya setiap. 2 jam. Serang apa ini ya? Ini. Nah, ini jenis serang DPE kayak gitu loh. Ini ada kok di toko-toko ada kok. Jadi yang apa yang di Kediri itu kan nawarkan sistem ini ya. Ya, ada yang bagian tukang borong kayak gitu. Yang penting kalau om kalau mau nyiapin ini yang paling penting skemanya dulu. Iya. Gambarannya om harus bener-bener apa itu pakemnya pasti gitu loh. Kalau memang saya mau yang di sini, saya lari gini gambar ini monggo. Yang penting nanti Ini kira hektar ya mas. lumayan om sampai sama. Sana ya tadi kelengkeng awal. Iya, kelengkeng sama. Nah, ini contoh pohon aligatornya om. Kalau ingin lihat ini bisa yang ini kemarin buahnya banyak om. Cuman ini sudah habis, paling tinggal beberapa ini. Kotor itu ya. Aligator. Ini kemarin sampai tanah-tanah sini semua. Cuman kan udah Panen. tua. Ya sekarang kan ini biar masih bisa buat contoh lah om biar. terus menerus ya. Iya, teman-teman biar tahu kalau emang aligator tuh Ini di banyak bawah ya. lebat, terus apa itu. Dan ini pasti tanpa ulat ya om, bisa dilihat dari keseluruhan daunnya, ya ada ulatnya ya. Takut Daunnya ya. utuh ya. Pahit ya. Ya mungkin kayak gitu. Aligator ini. Jadi kayak gini om. Gitu. Mas, contoh yang sudah tua gimana? Apakah dari warna, apakah Jadi dari? gini, sebenarnya kalau ini udah kusam gini sebenarnya kalau mau dipanen juga udah bisa. Fokusan ya. Cuman kan ini om, kalau dipanen gini kan dia nunggu 4 hari, 5 hari atau Baru 1 ada. minggu lah baru matang. Nah, cuman kan kalau kayak gini lek iso tak omong Iya. ojo sampai ceblok. Soalnya apa buat Pameran. contoh. Nah, Buat pameran. orang kesini dan ternyata bener bisa berbuah Wah. buah berbuah tenanan. Nah, ini kan kalau sudah kayak gini om, kita jadikan pohon induk sudah layak. Ya, jadi entris nanti ya. Kayak gitu. Berapa tahun ini usianya? Ini sudah 3 tahunan lah om. 3 tahunan. Di sini nggak jual entrisnya juga. Kita jualan entres. Kalau untuk pemesanan entres nanti bisa langsung sama Mas Dios sama apa anaknya Pak Agus. Gimana? Nggak apa-apa. Itu kita jual bijian. Oh iya bijian ya. Iya, kiloan bisa. Saya di rumah Iya buat punya yang 2 tak. buat iseng-iseng Bisa belajar dari ini biji. punya 2. Iya bisa om. Coba sambung, Nanti lucu sewaktu-waktu aja. bisa. Ada sana ya. Ya ada, nanti minta nomornya Mas Dios, nanti bisa suatu waktu kalau om mau pesen itu Pak, nanti dipaketkan lewat JNT. Iya. Di sini Surabaya kan 1 hari sama. 1 hari ya. Ini kalau istimewa om ya. Kayak labu. Mas critakno iki Mas, kok iso ono sikile telu iki apa iki? Ya, kaki 3. Iya, ini sama kayak durian, Jadi Sambung susu. disambung sih om. Jadi dalam artian ada 3 pohon dari biji, jadikan 1, disisakan 1 yang tinggi. Setelah itu disambung, diokulasi sama yang entres dari yang udah pernah berbuah.
jadi diarani kaki Jadi 3. bawahnya sama dengan yang Se- durian ya? Sebenarnya kalau kaki-kaki kayak gini Om, ini harusnya nanamnya di tanah. Iya, karena penyebarannya Ya, kalau lebih- di tanah dia kan akar serabutnya banyak, penyebarannya juga lebih cepat, pertumbuhannya otomatis juga dia lebih cepat. Nah, ini kan tidak mengikuti alur 13927. Kenapa ini, Mas? Ya, ini karena emang ini sebenarnya kan dulu yang model kaki-kaki gini kan modelnya emang ditanam di tanah. Didesain seperti itu, dirancang Cuman seperti itu. sama bagus dibuat contoh, si adung lenjir, si adung gede. Gak apa-apa buat contoh ditaruh pot gitu biar tahu kalau oh ini ada yang model kaki ya gitu loh. Kadang kan orang Ya. pengen tahu ada yang model kaki enggak, ya, ada sebenarnya kalau di pot sama aja, kalau kaki 3 atau kaki 1 sama aja Ya. kayak gitu. Tanya-tanya harga bibit ke anaknya Kak Agus itu ya? Sama Mas Dios bisa J nanti bisa Kumpul di sini soalnya. ya Om, bisa lihat nanti kalau mau Sewenang gitu, kontak mau personnya hati gitu. iya mau kontak personnya Mas Dios bisa Iya. nanya-nanya entres untuk pengiriman mau berapa bisa. Mas kalau dihitung kapasitas nyiram itu ya, sehari berapa liter, Mas? Apanya Om? Satu pohon. Satu pohon. Kalau dihitung literan gitu. Filtran yang penting semua masuk Om, maksudnya penyiramannya dari atas sampai Bawah. tuh. Oh, dalam 2 jam itu tersirami semua sudah. Iya udah bisa semua. Nah ini kan bisa diatur Om, ini Iya. dibuka lalu ke sana ditutup dibuka jadi kan bisa kelihatan nanti. Iya, nyirami situ-situ ya kemeng. Iya, kalau tingkat keefektifannya kan dia kurang. Nah ini otak pengaturannya di sini, pompanya dari sana Om. Tes Pompa. dari sana, miring sini, setelah itu terus dibagi sama sini. Iya, oh iya. Dibagi sama Filter ya, sini. filter ya. Iya, filternya Om. Nanti dibagi sama sini, nyebar dan teraliri semua. Ini aman ya, Mas? Alhamdulillah aman sini Om. Iya. Ini sumur, Mas. Apa? Air sumur ya? Iya, bor, di bor gitu Om. Sebelumnya gitu tak kasih sanyo yang jenis obon yang besar itu. Jet ya, jet pump. Jadi enggak perlu lagi pemupukannya, enggak perlu dari air, langsung di Pemupukan dari sini bisa Om, atau mungkin dipupukan juga bisa, atau pemupukan langsung dicampurkan dari sini bisa. Oke. Oke. Ini penyiraman ini ada apa itu? Untuk pemesanan entren bisa Mas Dios, bisa bibitnya bisa juga Videonya Pak Agus nanam di Sumber Tondo Batu. di Gunung Batu. Saya kan kebunnya di situ juga. Wah, saya kedua kali di sini ya. Ini yang kedua. Terus sini yang pertama di apa restorannya itu. Di kebun bibit di depan. Kalau ini baru ke belakangnya baru kali Baru ini Om. sekarang. Untuk Mas. belajar nyambung lebih yang terus bisa Mas Dios. Ini jarak tanam ini kan cuman berapa 2 meter. Kalau untuk di pot itu Om ya, kalau untuk di pot itu nggak masalah meskipun dekat, nggak masalah. Yang penting sama-sama kena panas. Udah umur Jadi full kena matahari. Ya, yang paling penting panas matahari. abang itu di sana kan itu. Bisa. Ya, ya. Yang paling penting itu. Saya mau apa aja yang ada? Terima kasih banyak Mas Hari. Siap, sama-sama. Sampaikan salam Pak bagi para pencinta buah dan para salam hijau untuk seluruh penonton YouTube. Salam hijau dari Desa Wisata Jambu Kediri. Monggo ditunggu kedatangannya main ke tempat kami. Kirimnya pakai demikian laporan saya dari kebun bibit Desa Wisata Jambu Kediri. Salam pencinta buah.